Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dalam kebaikan, disibukkan dalam kebaikan, dimanfaatkan oleh Allah, ditakdirkan dalam kebaikan. Terlebih khusus kebaikan kita dimudahkan oleh Allah bertafaqquh fiddin. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Dan alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari kitab tauhid. Kitab tauhid. Diperhatikan, ditulis di buku catatannya. Tauhid ini artinya mengesahkan, menjadikan satu. Dia berasal dari kata wahada. Wahada yuwahidu tauhidan. Tauhidan. Ya, mengesahkan atau menjadikan satu. Ya. Insyaallah kita akan pelajari maknanya di sini, ada di buku nanti. Tapi yang paling utama, yang jelas kita tahu dulu asal katanya. Dari kata tauhid ini berasal dari kata apa? Asal katanya berasal dari kata wahada yuwahidu. Artinya menjadikan satu. Ya. Kemudian insyaallah taala di pelajaran ini kita akan mempelajari bagaimana cara menjadikan sembahan kita, yaitu Allah, menjadi satu-satunya sembahan, menjadi satu-satunya yang dicintai, menjadi satu-satunya yang diagungkan, yang dibesarkan, yang diperuntukkan doa kepadanya, yang dipersembahkan ruku dan sujud. Insyaallah taala akan kita mempelajarinya. Jadi kita akan tahu bagaimana cara mengesahkan Allah dengan benar. Karena ada di sebagian sana, mereka mengaku bahwa mereka mengesahkan Allah, tapi mereka beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada Ruhul Kudus, beribadah juga kepada Yesus, beribadah juga kepada, ya. Apa, kenapa? Padahal itu apa? Menyelisihi, salah dalam mengesahkan Allah. Ada orang mengatakan bahwasanya mengesahkan Allah, saya yakin tidak ada Tuhan, tidak ada pemilik, tidak ada pengatur, tidak ada pencipta kecuali Allah. Tapi dia menyembah pergi ke kuburan, menyembah pergi ke lautan, menyembah pergi ke jembatan-jembatan, tempat-tempat keramat. Nanggap apa? Apa? Ada orang anggap kori Tuhan, dipoker Ustaz. Kori itu nama orang. Oh, anggap kori nama orang itu. Ah, inilah kesalahan-kesalahan, makanya kita pelajari. Makanya ini kita pelajari. Seperti dengan kesalahan orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Atau sebagian orang tidak menganggap Tuhan itu memiliki anak, itulah Nabi Isa. Ya, atau seperti orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anaknya Tuhan. Kita akan pelajari apakah Tuhan yang kita sembah, Allah, pemilik, pencipta, pengatur, penguasa, memiliki anak? Tidak. Allah berfirman, lam yalida wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada bapaknya.
tidak ada ibunya, dan dia juga tidak memiliki istri dan anak. Ya, nanti akan kita pelajari. Kalau kita sudah pelajari tauhid, apa keutamaannya? Nanti kita akan pelajari juga keutamaan dan kedudukan tauhid. Makna kita mentauhidkan Allah, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa maknanya? Insyaallah nanti akan kita pelajari. Apa syaratnya? Apakah ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi kalau pergi sholat, pergi di kuburan, apakah batal syahadatnya atau tidak? Nanti kita pelajari. Ya. Siapa yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi bersamaan dengan itu kalau muncul matahari menyembah juga matahari, menjadi murtad tidak? Menjadi murtad. Tidak benar. Walaupun dia mengaku bahwa dia adalah Islam, walaupun dia mengaku dia sudah bersyahadat, tapi syahadatnya batal dengan amalan perbuatannya. Ya, nanti akan kita belajar. Dibuka di halaman pertama. Sekarang masuk di halaman kedua. Pelajaran pertama, peribadatan umum dan peribadatan khusus. Qala ta'ala, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Sesungguhnya matahari itu beredar sesuai dengan garis edarannya, dia berjalan. Matahari kalau pagi akan terbit dari timur, dan kalau sudah menjelang sore masuk malam akan terbenam ke barat. Itu berjalan tidak? Berjalan. Ya. Dia beredar. Sekarang apakah matahari juga beribadah? Beribadah. Apakah bulan juga beribadah? Ibadah. Segala sesuatu beribadah kepada Allah. Apa itu ibadah? Artinya ketundukan. Matahari akan tunduk, disuruh terbit di tempat terbitnya, dia terbit di tempat terbitnya. Kamu nanti pagi baru muncul, kalau malam jangan kau muncul matahari. Ya? Terkadang bisa muncul kalau Allah suruh. Makanya kalau Allah suruh terjadi gerhana. Kamu matahari, walaupun kamu bersinar, tapi waktu tertentu hilangkan sinarmu. Kamu awan, halangi awan, halangi matahari supaya tidak nampak sinarnya. Ini awan, ikuti perintah, dia beribadah kepada Allah. Siap ya Allah, saya patuh dan tunduk. Menghalangi matahari, sehingga terjadi gerhana apa? Gerhana matahari. Jadi segala sesuatu ini tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya, yang kata Allah, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adal kal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzila. Manzila itu artinya tempat turun. Ya, kayak bulan. Kalau sudah sempurna bulan, misalnya sudah sempurna ini bulan, terang benderang, namanya bulan purnama, akan turun ke tempat agak gelap, kurang sampai habis atau tidak? Habis. Itulah manzilanya, tempat-tempatnya. Kalau sudah habis menjadi kecil, dia akan lagi muncul, naik lagi ke tempat atas sampai sempurna. Iya atau tidak? Iya. Sekarang siapa yang perintahkan dia untuk menyempurnakan dirinya sempurna terangnya? Allah. Siapa yang menjadikan dia berkurang kayak kita sekarang? Allah. Mulai dari bayi, dari kecil, panjang, bisa jalan, bisa berlari, menjadi tegak, menjadi berdiri, menjadi tinggi. Sebentar mulai menua, turun, akhirnya apa kita? Semuanya beribadah kepada
kepada Allah. Ini secara umum. Jadi secara umum, ayo difokus, dibuka bukunya. Ayo, dibuka bukunya. Raka. Ya. Dilihat pokok-pokok pembelajaran halaman 2 paling bawah. Makna ibadah. Nah, ini dikasih stabilo. Makna ibadah artinya tunduk dan merendah. Matahari tunduk, bulan juga tunduk, bumi tunduk, pepohonan tunduk, burung-burung, hewan-hewan, binatang ternak tunduk. Ada manusia yang tidak tunduk kepada Allah? Tidak. Ada tidak manusia yang tidak tunduk kepada Allah? Tidak mau tunduk? Ada. Manusia dan jin itu ada yang membangkang. Sebagaimana iblis laknatullah disuruh oleh Allah untuk bersujud, tapi dia apa? Bersujud tidak? Iblis tidak. Ketika Allah perintahkan, iblis, sudah saya ciptakan ini Adam, saya sudah sempurnakan, saya sudah kasih ruh. Kamu dan para anggotamu dan para malaikat seluruhnya tunduk kepada Adam. Fasajadul malaika. Maka kata Allah, seluruh malaikat bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia apa? Menolak. Saya tidak mau tunduk, saya tidak mau sujud sama Adam. Khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Ya Allah, saya ini lebih bagus daripada Adam. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Api lebih hebat daripada tanah. Masa saya mau tunduk sama Adam? Ya, ini. Jadi akhirnya apa? Dia dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena dia tidak mau apa? Tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Adam di atas perintah ketundukan kepada Allah. Jadi ini mana? Sekarang lihat jenis ibadah. Ibadah amma, ibadah umum, yaitu ketundukan seluruh makhluk kepada Allah. Baik malaikat, manusia, jin, hewan, burung dan semua benda mati adalah milik Allah. Di bawah kekuasaannya. Tidak ada satupun yang mampu untuk keluar dari peribadatan ini. Tidak ada yang bisa keluar. Tidak ada daun yang bisa jatuh kecuali atas izin Allah. Tidak ada cahaya yang akan menampakkan cahayanya. Tidak ada yang cahaya menjadi gelap. Tidak ada yang rendah menjadi tinggi, yang tinggi menjadi rendah. Bahkan air menetes, air mengeluarkan percikan air dari tanah tidak mungkin terpercik kecuali atas izin Allah. Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang kering menjadi basah, yang basah menjadi kering kecuali atas izin Allah. Ya, tidak ada. Kemudian yang kedua, ya, yaitu ibadah khusus. Ibadah apa? Khusus. Yaitu ketaatan kepada Allah Ta'ala dan mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah ini disebut ibadah ubudiyah ikhtiyariyah. Ibadah berdasarkan pilihan sendiri, ikhtiar. Ya, di halaman 3. Qala ta'ala, "Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadah." Itulah yang Allah berikan kabar gembira kepada hamba-hambanya. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai para nabi, katakan wahai para rasul, katakan wahai para dai, para pendakwa, saya tidak meminta apapun kepada kalian dari balasan, ya, agar kalian mendekati saya, mencintai saya, menjadi orang terdekat dengan saya.
Wa may yaqtarif hasanan nazid lahu fiha husna. Karena barang siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya tambahan kebaikan. Innallaha ghafurun syakur, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Jadi inti pelajaran yang bisa kita petik di hari ini bahwasanya ya apa? Ibadah itu terbagi berapa? Dua. Ada apa? Yang pertama, ibadah umum dan ibadah umum itu segala sesuatu beribadah kepada Allah. Suka tidak suka, senang tidak senang, mau tidak mau, semuanya harus tunduk kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang atur. Tapi ada yang diberikan pilihan, yaitu ibadah khusus. Khusus untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Bagus kepada manusia maupun jin. Ya, khusus untuk manusia dan jin. Itu diberikan khusus ibadah. Mau taat atau mau membangkang, pilih. Terserah. Yang taat baginya surga, yang membangkang baginya neraka. Yang taat baginya kecintaan, keridhaan Allah dan kedudukan di sisinya. Yang mau membangkang tidak mau, yang mau melawan, yang mau mengikuti hawa nafsu, silakan. Baginya kerendahan, kehinaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya. Jadi ini pelajaran kita di hari ini. Kemudian di pertemuan kali ini kita juga bisa melihat ada di situ, coba lihat di pelajaran kedua. Ayo dibuka. Ya, pelajaran kedua. Ya, dibuka pelajaran kedua, jenis-jenis tauhid. Jenis-jenis tauhid. Tauhid ini coba lihat. Engkau telah mengetahui bahwa alam semesta dan apa yang ada padanya semuanya tunduk kepada Allah. Sudah kita pelajari tadi di pelajaran keberapa? Pertama. Tidak ada satupun yang keluar. Ayo, jangan diskusi, saya kasih berdiri sampai selesai pelajaran. Dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hamba-hamba Allah, ayo dilihat bukunya. Simpan itu penutup botolnya. Ya. Dibuka di halaman ke-6. Halaman yang ke-6. Beribadah kepada Allah dengan pilihannya dan tunduk di atas ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu sudah selayaknya kita mengetahui fondasi yang mendasari peribadatan kepada Allah, yaitu tauhid. Seperti kita jelaskan bahwa tauhid secara bahasa diambil dari kata wahada yuwahhidu. Ayo semuanya. Wahada yuwahhidu. Wahada yuwahhidu. Tauhidun. Tauhidun. Wahada yuwahhidu tauhidun. Wahada yuwahhidu tauhidun. Artinya mengesahkannya. Adapun secara istilah, tauhid bermakna, coba lihat di kolom, mengesahkan Allah dalam rububiyah, yaitu mengakui Allah, menjadikan Allah satu, bahwa Allah Rabb. Apa maknanya Rabb? Nanti kita jelaskan. Rabb bermakna apa? Dia adalah penguasa, pengatur, pemilik, ya, satu-satunya. Jadi rububiyah apa artinya? Kita mengakui adalah Allah penguasa, pemilik, pengatur, pencipta. Tidak boleh seperti keyakinan orang-orang Majusi. Tidak boleh seperti keyakinan yang dibilang Krishna. Ya. Ada Tuhan bumi, ada Tuhan langit, ada Tuhan hujan, ada Tuhan panas, atau seperti Avatar. Ada Tuhan 4 elemen. Nah, ini kesesatan.
Tan. Ya? Salah. Kenapa kalau boboiboy? Ada puasanya. Tapi dia mengaku Tuhan. Nah, itu semuanya kesesatan. Tidak boleh. Kalau ada kekuasaannya boleh, tapi tidak boleh mengakui bahwa dia adalah penguasa, milik. Ayo fokus, fokus. Ayo fokus, fokus. Jadi mengesahkan Allah dalam rububiyah. Coba lihat tauhid rububiyah di halaman 6. Mengesahkan Allah dalam perbuatannya, seperti Allah mencipta, berkuasa dan mengatur. Contoh, tidak ada pencipta alam semesta kecuali Allah. Jangan ada yang mengatakan bahwa ini dicipta oleh Ruh Kudus, ini dicipta oleh Yesus. Ya. Ya. Tapi itu matahari buatan. Ya, memiliki kadar tertentu, menghabiskan biaya yang sangat banyak. Padahal apa? Dia tidak bisa membuat seperti matahari yang sesungguhnya. Matahari itu bisa mengandung vitamin. Dia ada vitaminnya itu tidak ada. Ya. Ya. Vitamin D itu didapat dari matahari. Tumbuhan itu bisa lebih berkembang, lebih sehat ketika dikena percikan sinar matahari. Polusi bisa terserap dengan adanya matahari. Apa yang mereka buat habis jutaan dolar, tapi tidak bisa membuat seperti itu. Kenapa? Karena dia ingin melawan atau membuat apa yang dibuat oleh Tuhan beda kekuasaannya manusia dengan Tuhan. Allah Maha sempurna, Maha mampu, Maha kuasa, Maha segala sesuatu dalam menciptakan, sedangkan dia lemah. Ya, beda jauh. Nah, sekarang kita fokus. Arti rububiyah apa tadi? Meyakini, mengesahkan Allah dalam perbuatannya, bahwa dia adalah pencipta satu-satunya, tidak ada yang menciptakan selain Allah. Ya, Allah berkuasa, Allah mengatur. Ya, berapa banyak orang yang hebat, mau buat ini, mau buat itu, mau lakukan ini, mau lakukan itu. Apakah segala yang dia inginkan bisa terjadi? Tidak. Kenapa? Karena segala keinginannya, aturannya harus dibawa aturan Allah, harus dibawa keputusan Allah. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Uluhiyah artinya, ayo fokus, nanti saya tanya, yang tidak bisa jawab nanti berdiri. Siap paling ujung? Siapa namanya? Adib. Hati-hati Adib, jangan tidak fokus, nanti saya tanya. Sama Mas Muk? Fasli. Ya, Fasli juga, fokus. Mana bukunya? Jangan main di kertasnya. Ya. Yang banyak goyangnya, yang tidak serius belajarnya, saya akan tunjuk pertama. 6. Saya ulang, fokus. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan, bahwa dia Allah pencipta, pengatur, penguasa. Uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan peribadatan. Beribadah harus hanya kepada Allah. Itulah ucapan kita, iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepadamu saya beribadah, tidak kepada selainmu. Tidak boleh ada orang yang beribadah kepada Allah pagi, malam hari beribadah kepada Yesus. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Ada orang yang beribadah, ayo, tidak boleh. Seperti orang Majusi, mereka berkeyakinan bahwasanya di dunia ini
Ayo, saya akan tanya. Ayo yang main air, main botol. Fokus. Tidak boleh seperti orang Majusi. Orang Majusi adalah orang yang menyembah cahaya. Mereka itu meyakini ada dua Tuhan. Ada Tuhan yang memiliki cahaya dan ada Tuhan yang memiliki kegelapan. Jadi dia beribadah di pagi hari dengan Tuhan yang memiliki cahaya, sedangkan dia beribadah di malam hari menyembah Tuhan yang apa? Yang memiliki kegelapan. Ya. Itulah yang dimaksudkan. Reinkarnasi istilahnya. Ya. Masya Allah. Ada juga yang berpendapat ada dua Tuhan. Ada Tuhan yang menciptakan segala kebaikan. Ada Tuhan yang menciptakan segala kejahatan. Ya. Itu filmnya apa? Apa tadi itu tadi? Deus. Akhirnya apa? Apa itu? Judi apa itu? Bukan, ada film. Ada film, dia mengakui bahwa dewa ini ada dua. Artinya Tuhan itu ada dua. Kalau dia ingin mendapatkan kebaikan, maka dia beribadah kepada dewa Deus itu tadi. Ya. Tapi kalau dia mau terhindar dari keburukan, maka dia beribadah kepada siapa? Siapa? Hades. Ya. Nggak tahu kalau di negara mana nak? Ayo fokus dulu, fokus. Ayo fokus. Nanti ceritanya nanti diperluas. Sekarang dulu yang jelas kita fokus. Ustaz sudah sebutkan tadi orang-orang yang menyimpan dalam beribadah kepada Allah. Intinya ibadah hanya boleh diperuntukkan hanya Allah semata, tidak selainnya. Apapun bentuknya. Mau dia beribadah kepada pintu, kepada patung, kepada babi, kepada pohon, kepada tidak boleh. Ya, intinya, ayo fokus. Intinya, siapapun, dimanapun, kapanpun, beribadah selain kepada Allah adalah kesesatan. Kafir. Jelas? Apapun namanya. Ya, siapapun lakukan. Sekarang contoh beribadah. Kata penulis, tidak berdoa kecuali kepada Allah. Ada orang berdoa ke kuburan, berdoa ke matahari, berdoa ke Yesus. Tak boleh. Harus berdoa hanya kepada. Yang kedua. Harus dia melakukan salat, puasa, haji, zakat untuk Allah. Ya, tidak boleh kepada selainnya. Tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat. Asma ini jama, asmaun ini jama dari kata isim. Apa katanya? Ismun. Apa artinya ismun? Nama. Asma jamaknya nama-nama. Seperti tolibun, tullabun. Tolibun satu siswa, tullabun banyak siswa. Ismun kalimat gandanya, kalimat yang menunjukkan banyak. Seperti kalau sekolah banyak orang. Ya, satu orang guru, banyak orang siswa. Ya, sama. Ini. Jadi asma artinya nama-nama. Banyak di dalam bahasa Arab kalau lebih dari dua.
Sedangkan Allah memiliki lebih dari 2 nama, lebih 100 nama Allah. 99. Yang terkenal dalam hadisnya 99, tapi itu bukan pembatasan. Yang benar pernah dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri, salah satu pembicara di Masjid Nabawi. Dan itu kita sudah kajikan di Masjid Nurul Iman. Saya pernah ada ceramah tentang memaknai nama-nama dan sifat Allah. Apa maknanya itu Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, dan seterusnya. Itu ada di YouTube kita. Lebih dari 100 Ustadz jelaskan. Ya, itu berjalan. Ustadz adakan talim itu sekitar 2 atau 3 tahun. Ya, saya kaji satu demi satu di setiap malam Jumat biasanya. Ya, ada memang jadwalnya Ustadz kajian di setiap malam Jumat di Antang, ya, di dekat Baruga. Nah, ini jadi asma itu dari kata apa? Ismun. Apa artinya asma? Nama-nama. Wasifat, dan sifat-sifat. Jadi Allah memiliki nama dan sifat. Allah, siapa itu Allah? Ya, namanya Allah. Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahman? Allah Ar-Rahman. Ar-Rahim, Allah Ar-Rahim. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan seterusnya. Sekarang wasifat dan sifat. Apa sifat-sifat Allah? Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mensyukuri, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Besar. Itu semua sifat-sifat apa? Allah. Maha tinggi, ya, Maha membinasakan, dan seterusnya. Nah, ini jelas sampai sini pengertiannya. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya. Tapi nama-nama ini tidak boleh dibuat-buat. Harus kalau ada dari Al-Quran. Tidak boleh orang misalnya mengatakan Allah itu namanya misalnya apa? Nah, misalnya ya, misalnya siapa namanya Fikri, Allah namanya Fikri, tidak boleh, haram. Kenapa? Karena Allah tidak kabarkan bahwa nama saya Fikri. Ya, yang Allah kabarkan namanya Allah. Wallahu la ilaha, dialah Allah. Ya, huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Kata Allah, saya, dialah Allah. Siapa? Al-Khaliq, pencipta. Ya, Al-Malik, penguasa. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salam, yang maha pemberi keselamatan. Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, yang maha menguasai. Itu Allah kabarkan sendiri bahwa namanya Al-Jabbar. Harus menamakan Allah sesuai dengan apa yang dia namakan untuk dirinya. Jangan ada yang buat-buat kasih nama seperti itu. Kalau misalnya pasti saya mau kasih nama, ya, namamu ayam, marah tidak? Marah. Begitu juga Allah, ya. Misalnya, fokus. Atau yang ditetapkan oleh Rasulnya, ataukah Nabi kabarkan bahwa Allah itu Al-Ghafur, iya. Begitu pula nama dan sifat. Dan meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dari dirinya. Allah tidak sebut dirinya begini, jangan sebut. Tidak boleh, haram. Seharam-haramnya. Ya. Atau yang ditiadakan oleh Rasulnya. Contoh, kita menetapkan bagi Allah nama As-Sami. Lihat di halaman 7. Dan sifat mendengar. Iya, Allah Maha mendengar.
Kita meniadakan dari Allah sifat lemah. Misalnya ad-dhaif, Allah maha lemah. Itu jauh dari Allah. Tidak mungkin Allah lemah. Tidak mungkin Allah penuh kekurangan. Tidak, Allah kan as-salam, Allah maha selamat. Allah maha selamat dari segala jenis kekurangan dan aib. Ya, tidak ada sesuatu. Innallaha jamal yuhibbul. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah maha indah. Maha indah. Segala keindahan ada di sisi Allah. Keindahan pada zat dirinya Allah maha indah. Keindahan pada nama-namanya Allah semuanya indah. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Milik Allah lah seluruh nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian kepadanya. Ya Allah ya Razzaq, urzuqni. Ya Allah yang maha pemberi rezeki, berikanlah saya rezeki. Ya Allah yang maha menyembuhkan. Ya Allah ya Syafi. Ya Allah yang maha pemberi kesembuhan. Isfini, berikan kesembuhan kepadaku. Dan seterusnya. Ayo lihat catatan. Wajib bagi kita mengimani tauhid dengan ketiga jenisnya. Barang siapa yang mengimani salah satu dari jenis tauhid dan mengikuti yang lainnya, maka dia tidak termasuk orang yang bertauhid. Dia yakini nama Allah ada, bahwa Allah Rahman, tapi dia tidak yakini bahwa Allah itu maha penyayang. Allah itu tidak maha penyayang. Orang kaya saya miskin. Allah itu tidak maha penyayang. Orang bisa beli mobil, bisa beli pesawat, bisa beli ini. Saya biar makan susah. Tidak boleh. Harus dia meyakini bahwa Allah maha penyayang. Kenapa pada ya Allah saya dikasih kemiskinan? Mau beli ini susah. Tidak bisa. Setiap keinginan saya tidak diterima oleh Allah. Padahal saya sudah berdoa, saya sudah sholat, saya sudah menangis, saya sudah mengaji, saya sudah hafal Quran. Karena Allah sayang. Masa Allah sayang kita tidak nak kasih ke semua yang diinginkan? Iya. Karena kalau kau dikasih kekayaan, bisa jadi kamu sombong sebagaimana sombongnya Fir'aun. Karena kalau kamu dikasih kekayaan, kamu akan sombong sebagaimana sombongnya Qarun. Ya, Qarun adalah orang yang menyombongkan diri dengan kekayaannya. Akhirnya apa? Dia ditenggelam. Jadi Allah miskinkan kita. Allah tidak menjawab doa-doa kita karena Allah sayang. Allah tahu kalau ini ku kasih gini kekayaan, pergi cari cewek paling cantik, akhirnya pergi apa jalan-jalan jina kerja, tidak sholat nih, tidak puasa nih. Kenapa? Karena semua uangnya bisa. Cewek-cewek sini, nggak boleh. Ya. Ada tugas di bawah. Nanti akan dikerja oleh kita sekalian, ya, dari jenis-jenis tauhid. Kemudian dilihat, ayo dilihat di halaman ke-7 ada tugas di situ, dalil tentang jenis tauhid. Qala ta'ala inna rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Dialah Allah Tuhan kalian, pencipta, pemilik, pengatur, ya, yang menciptakan seluruh jenis langit, 7 langit, dan seluruh 7 lapis bumi dalam 6 hari. Kemudian kata Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami mengutus di setiap umat seorang rasul agar mereka mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi dari tagut, yaitu beribadah kepada selain Allah. Ayo di halaman 8 dilihat. Qala ta'ala walillahil asmaul husna. Milik Allah lah nama-nama yang indah. Fad'u biha, maka berdoalah kalian kepadanya. Dalil fitrah tentang tauhid. Ya, Allah Ta'ala menciptakan seluruh makhluk dengan fitrah di atas tauhid. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada satupun
dari anak yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan dalam keadaan suci. Ya, artinya suci. Hatinya terikat hanya kepada Allah. Hatinya ingin beribadah hanya kepada Allah. Akan tetapi fa'abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang memberikan pelajaran kepada anaknya sehingga anaknya menjadi Yahudi, anaknya menjadi Nasrani, anaknya menjadi apa? Majusi. Asalnya anak-anak fitrah, beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada kotoran di dalam hatinya. Tapi karena bapaknya yang ngajar, kamu nak kalau mau beribadah, kau sembah patung Yesus. Akhirnya dia menjadi Nasrani. Kamu nak kalau mau beribadah, nyalakan dulu api, baru kamu beribadah. Akhirnya dia menjadi Majusi. Ya, naudzubillah. Sekarang ayo diperhatikan di tabel. Kemudian manusia terpecah dalam kekokohannya di atas fitrah tauhid. Terpecah menjadi 3 bagian. Yang pertama namanya muwahhidun, yaitu orang-orang yang mengesahkan Allah. Dia beribadah hanya kepada Allah. Dia yakin bahwa pencipta, pemilik, pengatur, penguasa hanya Allah. Dia ketahui, dia yakin bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Dia yakin itu namanya apa? Muwahhidun. Yang kedua musyrikun. Mereka menyimpan dari fitrahnya, mereka tidak mengimani Allah kecuali dalam perkara rububiyah. Iya, dia yakin bahwa Allah pencipta, pengatur, pemilik. Tapi dalam beribadah, dalam sholat, mereka menyembah kepada Allah, menyembah juga kepada selain Allah. Ini namanya musyrikun, orang yang mensyirikatkan Allah, orang yang melakukan kesyirikan. Yang ketiga mulhidun. Mereka mengingkari rububiyah dan uluhiyah. Seperti orang ateis, tidak percaya Tuhan. Ya. Apa namanya ini orang mulhidun, ateis. Ayo dikasih di situ di bukunya di halaman 8 dalam kurung ateis, mulhidun dalam kurung ateis. Ayo ditulis. Halaman 8 paling bawah ya, mulhidun dalam kurung ya paling samping sini. Ateis. Ini. Ya. Ayo, tidak ada bicara dalam kertas. Saya kasih berdiri itu. Ayo. Sekarang halaman 9. Hanya Allah untuk mendapatkan peribadatan. Jadi tidak boleh orang menyembahkan ibadahnya kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh. Ustaz, saya sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Bolehkah saya beribadah kepada Nabi Muhammad? Tidak boleh. Ayo fokus. Sungguh seluruh makhluk termasuk kaum musyrikin telah mengakui bahwa Allah adalah pencipta alam semesta yang sangat besar. Maka wajib seluruh makhluk untuk mengimani bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Qala ta'ala, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, siapa yang mengaku manusia? Dengar baik-baik. Ayo. Allah katakan wahai manusia. Kata Allah, u'budu rabbakum, sembahlah kalian Tuhan kalian. Sembahlah Tuhan kalian. Siapa Tuhan kita itu? Khalaqakum, yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang sebelum kalian. Bapak kita, nenek moyang kita, nenek juga diciptakan oleh siapa? Allah. La'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa. Dialah Allah yang menciptakan kalian
yang menciptakan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Dialah Allah yang menurunkan air dari langit. Air apa ini? Hujan. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Sehingga keluar tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki dari Allah. Kalau turun hujan, subur pohon pisang. Keluarlah buah apa? Buah pisang. Kalau turun hujan, subur apa? Subur kurma. Keluarlah buah kurma. Dan seterusnya. Iya, bertambah airnya. Jadi Allah lah yang menciptakan tadi, menciptakan langit, menciptakan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, kemudian menurunkan air hujan agar dengan sebab air hujan itu keluar buah-buahan sebagai rezeki atas kalian. Fala taj'alu lillahi andadan. Maka kata Allah, maka janganlah kalian menyembah, membuat sembahan selain kepada Allah, tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui bahwa Dia satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur, ya, yang berhak diibadahi hanya kepadanya. Jangan, ya. Kemudian terakhir ini ada tugas insyaallah taala dikerja sedikit-sedikit, nanti di pekan depan baru kita terima. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikerja sekarang.